ceruk suara terbesar itu kan di generasi milenial ya, koreksi saya kalau salah. Ada lebih dari 50%. Punya strategi khusus nggak untuk meraih suara itu? Iya, itu sama waktu 2019 ya. 2019 kita waktu itu mengenali kemunculan generasi Y, ya generasi milenial, ya sebagian besar dari mereka pemilih pemula. Waktu itu 2019 strateginya sederhana saja. Milenial akan cenderung milih Pak Jokowi. Tapi karena suasana politik 2019 itu panas, milenial cenderung emoh politik, ya cenderung enggan politik. Sehingga kami waktu itu strateginya sederhana. Strategi kami bukan ayo nyoblos Jokowi, strategi kami ayo nyoblos. Ya, jadi kami saat itu meyakini waktu itu ya kira-kira asumsinya kalau milenial itu ke TPS, kemungkinan besar dia nyoblos Jokowi. Karena itu strateginya bukan hard selling coblos Jokowi, tapi strateginya adalah soft selling, ayo nyoblos. Nah, hal-hal seperti itu juga kami pelajari untuk kombinasi Y dan Z. Ya, Y yang sudah mulai menjadi keluarga muda, ya mungkin baru menikah, punya anak pertama usia balita, ya pekerjaannya juga masih mencari bentuk, ya masih punya keinginan mengembangkan diri untuk sekolah lagi, itu kami kenali karakternya, kebutuhannya. Ya, Z adalah generasi digital, generasi instan yang akan memiliki sumber-sumber informasi dengan karakter yang jauh berbeda dari misalnya karakter generasi saya, generasi X. Kami menyadari pentingnya platform media sosial, misalnya Instagram ya, dan TikTok. Bagaimana di TikTok sebagai platform konten itu harus benar-benar konten yang secara visual, secara audio menarik dan span attention dari generasi Z di TikTok itu cepat. Jadi kalau dalam 5 detik pertama kita tidak bisa memperoleh perhatian mereka, maka apapun yang kita lempar di TikTok akan di scroll up ya, oleh mereka. Nah, strategi-strategi itu kami pelajari, tapi mestinya ya di 01 dan 02 juga memiliki pemahaman yang sama. Itu juga kemudian jadi salah satu alasan ada 150 jurkam anak muda ya, betul ya? Ya kami punya tim pemenangan muda, ya Mas Aji yang menjadi komandannya, ya di saya sendiri di Deputi Politik 5,0, pilar-pilar yang bergerak untuk saya rata-rata usianya 30 tahun ke bawah, ya baru ada yang baru lulus S1, ada yang dari S1 langsung ke S2, ya ada saya punya direktur namanya Rehan, saya ada ahli cyber saya namanya Guntur, misalnya ada Andre yang sangat aktif di BEM dan Iluni UI, misalnya ini anak-anak muda yang kemudian bisa berinteraksi dengan timnya Mas Aji ya untuk betul-betul mendapatkan pemahaman yang utuh tentang generasi Y dan generasi Z.